Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji mari kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena atas izin dan kasih sayangnya kita semua dapat dikumpulkan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat. Tapi teman-teman, jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas puasa fisik saja. Bangun sahur, ngantuk, nunggu azan maghrib, makan, dan tidur. Kalau cuma itu, sayang banget teman-teman. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, tujuannya satu, yaitu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Teman-teman Patriot SMP Darul Hikam, takwa itu bukan sekedar kata-kata yang ada di buku agama. Takwa itu seperti sistem pengereman. Dan puasa itu adalah sekolah untuk melatih rem kita. Bayangkan, kalau kita puasa, perut kita lapar, tapi mulut kita hobinya masih ngomongin orang, masih gibahin orang, atau jari kita masih asyik nge-scroll ataupun berkomentar kasar di media sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi kita peringatan keras lewat hadisnya. Man lam yada' qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah melakukannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman tega gak sih? Kita sudah capek-capek nahan haus di tengah terik matahari, ternyata Allah bilang, aku gak butuh puasamu. Sakit kan teman-teman? Makanya kita harus berbeda. Puasa kita harus komplit. Perut puasa, mata puasa, lisan pun juga puasa. Ada sebuah cerita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari ada dua orang wanita yang sedang berpuasa. Karena cuaca sangat panas, mereka pingsan karena kehausan. Hampir pingsan karena kehausan. Mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk membatalkan puasanya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah justru meminta mereka muntah di sebuah wadah. Ajaibnya, sekaligus mengerikan, yang keluar dari mulut mereka bukanlah air ataupun makanan, tapi yang keluar melainkan adalah potongan daging segar dan darah. Sahabat Rasulullah pun kebingungan, ya Rasulullah, kenapa begitu? Rasulullah pun menjawab,
mereka berpuasa dari apa yang Allah halalkan, yaitu makan dan minum. Tetapi mereka berbuka dengan apa yang Allah haramkan. Mereka duduk berdua dan membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Nah, ini sekaligus pelajaran buat kita, terkhusus buat saya sendiri. Jangan sampai kita jadi orang yang disebut Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah, rubba syaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Banyak orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar, dan banyak orang yang sholat malam tapi enggak dapat apa-apa kecuali begadang. Lalu teman-teman, bagaimana caranya supaya kita enggak rugi? Syekh Hafiz Hasan Al-Mas'udi memberi kita 3 senjata. Yang pertama adalah introspeksi atau muhasabah. Sebelum teman-teman tidur, coba tanya pada diri sendiri, tadi aku ngapain aja ya? Ada yang sakit hati nggak sama omongan aku? Sadari kita ini hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Besar. Yang kedua adalah syukuri nikmat. Kita bersyukur kita masih bisa buka puasa dengan takjil yang enak, masih bisa sekolah di sekolah yang bagus. Di luar sana banyak orang yang puasa setiap harinya, tapi bukan karena ibadah, tapi karena emang gak ada makanan. Syukuri dengan cara rajin beribadah. Dan yang terakhir atau ketiga, yaitu ingat mati. Mungkin kedengarannya serem ya, tapi maksudnya supaya kita nggak menunda kebaikan. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, mumpung kita masih bisa melakukan hal-hal baik, hajar semua pahala, sholat berjamaah, tadarus, berbagi takjil, bersedekah, dan lakukan segala perbuatan baik yang bisa kita perbuat. Buat kalian para patriot SMP Darul Hikam yang saya cintai, kalau kita berhasil meraih takwa, kita bakal dapat keuntungan ganda di dunia dan di akhirat. Di dunia, kalian bakal punya attitude yang keren. Orang takwa itu jujur, sopan, dan peduli. Pasti disukai banyak teman, dihormati banyak guru, dan disayang orang tua. Dan di akhirat, jelas kita akan mendapatkan tiket VIP masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Yuk kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai ajang pembuktian bahwa siswa SMP Darul Hikam bukan hanya cuma pintar di kelas, tapi juga jago dalam menjaga hati, jago dalam menjaga perbuatan, berakhlak dan berprestasi. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, mari kita sadari bahwa dunia sedang tidak baik-baik aja, teman-teman. Bahkan di negara sendiri pun juga sedang tidak baik-baik saja. Dunia sedang diuji. Ada konflik-konflik besar seperti yang kita dengar kemarin di wilayah Iran, Palestina, sekitarnya, dan di dunia. Ini adalah cobaan berat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa agar Allah memberikan kita pemimpin terbaik dan pertolongan bagi kita semua. Allahumma aslih wulata umurina wa adinal ladzi huwa khairan lana. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami dan berikanlah pemimpin yang terbaik bagi kami. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang tertindas dimanapun mereka berada, dan tolonglah kami agar selalu ingat, bersyukur, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk, itu datang dari saya pribadi.
Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.